Hanisa beda dengan para pesohor umumnya. Namanya berbisik di masjid, dielukan di panti yatim, namun disebut di pos polisi, ruang pengadilan, hingga penjara. Namanya juga disumpahi diam-diam di meja makan. Ia ibu dua anak, pemilik usaha Dorsmir, donatur tetap yatim piatu yang diam-diam membanjiri negeri ini dengan sabu dan ekstasi. Bisnisnya dimulai dari desa kecil di Biren, hingga jaringan internasional di Guangzhou dan Kalimantan. Inilah kisah perempuan yang begitu santun dan solehah, tapi memimpin kerajaan narkoba bernilai miliaran rupiah. Siapa sebenarnya Hanisa alias Nisa Darafuna, dan kenapa semua orang baru bicara setelah ia ditangkap? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Di desa Cotunong, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, seorang anak perempuan lahir dari rahim seorang ibu penjual kue keliling dan ayah petani penggarap. Rumah mereka berdiri di atas tanah warisan, berdinding papan lapuk, beratap seng berkarat, namun penuh dengan nuansa religius. Anak itu diberi nama Hanisa. Di kampung, ia dipanggil Nisa, anak sulung dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia terbiasa menyusuri pematang sawah, menimba air sumur, dan belajar mengaji sambil menahan lapar. Nisa kecil mengenyam pendidikan di SD Negeri Cotunong, lalu melanjutkan ke SMP Pedada. Ia cerdas dan ramah, dikenal karena suaranya yang merdu saat mengaji. Di usia 15 tahun, ia menumpang di rumah bibinya di pusat kota Biren demi melanjutkan pendidikan SMA. Di sanalah ia melihat dunia yang lebih luas. Ia tetap pulang ke desa tiap Jumat, mencuci pakaian adik-adiknya, menyiapkan nasi gurih untuk keluarga. Saat usianya menginjak 19 tahun, setelah lulus SMA, datanglah seorang pria bernama Arif, berusia 10 tahun lebih tua. Baru pulang dari Malaysia dan dikenal sukses sebagai pengusaha. Mereka menikah di masjid desa dengan prosesi sederhana tapi ramai. Dari pernikahan itu lahir 2 anak, seorang laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di rumah semi permanen di pinggiran kota Biren. Di balik dinding rumah itu, malam-malam mereka tak diisi ribut tapi berbisik-bisik rencana. Arif bicara soal peluang usaha. Nisa mendengar sambil menyeduh kopi. Tak ada yang tahu. Malam-malam itulah awal dari takdir paling kelam yang pernah ditulis dari lembah Pedada. Bisnis mereka terus berkembang hingga sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan Cotkapu, jantung kota Biren, mampu dibangun. Disitulah Arif dan Hanisa mengokohkan bisnis yang tak kasat mata. Awalnya hanya sekarung kecil sabu dari Malaysia. Dikirim lewat jalur laut dari Penang menuju Langsa, dikemas dalam plastik teh hijau. Tapi Arif bukan pedagang sembarangan. Ia punya peta, relasi, dan keberanian. Dalam 1 tahun, jalur distribusi mereka meluas dari Aceh Utara, Medan, hingga Pekanbaru. Ia menggandeng kurir lokal dan lintas negara, mengubah kontrakan kecil menjadi pusat transit dan rumah mereka jadi pos kendali utama. Hanisa tak hanya duduk di ruang tamu. Ia mencatat, mengemas, menyortir, bahkan memverifikasi rekening. Ia belajar cepat tentang jenis kristal sabu, tentang harga pasaran di Lok Semawe dan Deli Serdang, hingga cara menipu detektor. Rumah mewah mereka dihiasi marmer, kamera pengawas di setiap sudut, dan ruang rahasia di balik lemari. Di luar mereka dermawan, di dalam mereka pedagang racun. Dalam 3 tahun,
Omset mereka tembus miliaran rupiah. Tapi tak satu pun orang tahu bahwa senyum Nisa yang teduh menyembunyikan jejak darah dari generasi yang diracuni. Awal 2019, Arif terbang ke Guangzhou, Tiongkok. Tujuannya satu, memperluas koneksi langsung dengan bandar sabu cair dari provinsi Guangdong. Ia tak tahu bahwa paspor yang ia bawa juga membawa jejak digital pengiriman sebelumnya. Di hari ketiga, ia menginap di sebuah hotel di distrik Haizu dan bertemu seorang pria Thailand untuk menunjukkan sampel sabu cair dalam botol vitamin. Tapi itu bukan pertemuan dagang. Itu jebakan. Polisi Tiongkok menggulung kamar itu, menemukan 2 liter sabu cair, uang tunai 28.000 renminbi, dan salinan transaksi melalui sistem hawala. Arif ditangkap, dibawa ke rumah tahanan distrik dan diinterogasi selama 11 jam tanpa penerjemah. Ia bungkam. Tapi barang bukti bicara. 3 bulan kemudian sidang berlangsung. Ia didakwa melanggar hukum narkotika RRC pasal 347, putusan keluar cepat, hukuman mati dengan masa penangguhan 2 tahun. Hanisa menerima kabar itu lewat pesan singkat dari seorang yang tak dikenal. Arif tidak akan pulang. Ia pingsan. Tapi saat bangun ia langsung menyalakan ponsel. Bisnis tak boleh mati bersama kepergian Arif. Maka ia hidupkan kembali jaringan yang sempat terputus. Sekali lagi atas nama kelangsungan. Bagi sebagian istri, kehilangan suami adalah alasan untuk mundur. Tapi bagi Hanisa, itu panggilan untuk berdiri di garis depan. Ia ambil alih semua kontak, nomor-nomor penting di Malaysia, bos gudang di Medan Marelan, dan tukang antar barang di Langkat. Ia perbaiki sistem, tak lagi kirim dalam jumlah besar, tapi dalam batch kecil 1-3 kg per pengiriman. Dilakukan tiap 2 minggu sekali. Barang dari Thailand masuk lewat perairan Aceh Timur, dibungkus dalam plastik sabun, lalu disembunyikan dalam tangki bensin mobil rental. Ia belajar menggunakan sinyal telegram, mengganti nomor setiap 2 minggu, dan menyebar rekening atas nama kerabat. Dalam waktu 6 bulan, ia sukses mengembalikan arus barang ke angka 10 kg per bulan. Uang mengalir ke rekening yayasan, usaha Dorsmir, dan 2 minimarket atas nama saudara ipar. Ia tak hanya menjadi pewaris, ia menjadi pionir. Dalam sunyi ia menulis takdirnya sendiri dengan tinta sabu dan air mata generasi bangsa. Di Jalan Elak Selatan, sebuah Dorsmir baru dibuka. Tempatnya kecil, hanya bisa cuci 2 mobil sekaligus. Tapi pemiliknya, Hanisah, tampak bersinar. Ia mengenakan gamis syar'i, berbicara lembut, dan rajin membagikan nasi kotak untuk sopir angkot. Ia diundang ceramah, jadi donatur tetap pembangunan masjid, dan masuk grup sosialita Aceh. Setiap Jumat, ia mengunggah foto santunan yatim dengan caption untuk bekal akhirat. Tapi di balik unggahan itu ada koper berisi sabu yang dibungkus vakum pack diselipkan di bagasi mobil pelanggan tertentu. Dorsmir itu bukan usaha tapi titik temu. Transaksi dilakukan diam-diam. 1 mobil masuk, 1 mobil keluar. Kamera CCTV hanya hiasan. Semua data dikirim lewat ponsel burner. Ia ahli menyamar. Dunia percaya ia wanita dermawan. Padahal, di balik baju panjang dan senyum lembut, Nisa sedang menjual pelan-pelan masa depan anak bangsa. Setahun setelah Arif tak kembali, Hanisa kembali menikah. Pria itu bernama Al-Rozi, pernah dipenjara dalam kasus narkoba, lalu mengaku hijrah dan membuka usaha catering. Mereka bertemu dalam acara Maulid Nabi di Lok Sumawe. Pria itu lembut, gemar bicara tentang surga, tapi juga lihai menghitung laba.
Hanisa melihat peluang. Al-Rozi punya akses ke jalur darat Aceh Jambi, relasi di Kalimantan, dan sopir truk yang bisa diandalkan. Cinta mereka bukan sekedar asmara, itu kontrak distribusi. Setelah menikah, barang mulai dikirim via bus malam dan mobil rental. Jumlah meningkat 15 hingga 20 kg sabu per bulan. Al-Rozi bertugas memastikan pengantaran aman. Hanisa mengelola uang logistik dan cover publik. Pasangan ini mulai membangun jaringan baru. Tempat transit di Lok Semawe, gudang sewa di Marelan, dan kaki tangan di Riau. Mereka tak pernah tampil bersama di publik, tapi bekerja dalam diam. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya ikatan jiwa, tapi juga nota kerjasama dagang dengan resiko hukuman mati. Agustus 2023, di pos pemeriksaan Aceh Tamiang, sebuah mobil rental Avanza dihentikan karena mencurigakan. 3 pria di dalamnya tampak gugup. Polisi memeriksa. Di balik jok belakang ditemukan 18 kg sabu dalam bungkusan teh Cina terselip dalam dus alat elektronik. Salah satu pria itu adalah Al-Rozi, suami kedua Hanisa. Ia tak sempat kabur. Polisi menangkapnya bersama 2 kurir dan seorang sopir dari Langsa. Dalam pemeriksaan, Al-Rozi mengaku sebagai pengantar. Tapi ketika diperiksa lebih dalam, ia menyebut satu nama. Semua ini atas perintah Bu Nisa. Barang bukti disita, jejak digital dilacak, transaksi via e-wallet, nomor kontrak burner phone, semua terhubung ke rekening Hanisa. Dunia yang ia sembunyikan mulai retak. Dinding gamis dan payung hijabnya tak cukup lagi menutupi jejak transaksi. Penyamaran tak bisa menahan fakta. Pagi itu 8 Agustus 2023. Udara Caut Phuket masih diselimuti embun. Ketika suara mesin mobil mulai terdengar di depan SN Dorsmir, sebuah ruko sederhana yang selama ini menyaru sebagai usaha cuci mobil. Waktu menunjukkan pukul 07.35 waktu Indonesia Barat. Saat satu SUV hitam berhenti di halaman, dari dalamnya turun seorang perempuan berjilbab krem dan gamis hitam, Hanisa, atau yang lebih dikenal publik dengan nama Nisa Darafuna atau Nyonya N. Tak ada firasat, tak ada kejar-kejaran, hanya beberapa petugas BNN berpakaian sipil yang sudah siap menyambutnya. Saat langkahnya mengarah ke ruang kasir, 2 petugas mendekat menunjukkan surat tugas. Bu Hanisa, kami dari BNN, ujar salah satu. Dalam sekejap, tangannya diborgol, tak ada perlawanan. Wajahnya datar. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutnya adalah, kalian datang juga akhirnya. Penggeledahan langsung dilakukan di dalam ruko, di balik tumpukan alat cuci mobil dari lemari kayu. Petugas menemukan 5 karung beras berukuran besar, tapi bukan beras yang ditemukan. Di dalamnya tersembunyi 50 bungkus sabu dengan berat total 52,52 kg, dikemas rapi dalam plastik teh Cina. Tak jauh dari karung itu ditemukan pula 70 bungkus pil ekstasi warna kuning dengan logo dan merek Rolex. Total berat 129.000 gram atau setara 323.000 butir. Selain narkotika, tim menyita uang tunai 750 juta rupiah, 12 buku tabungan dari berbagai bank, serta 1 flash disk yang berisi dokumen digital terkait distribusi, logistik, dan transaksi keuangan bisnis narkoba lintas provinsi. Semua barang bukti disita sebagai bagian dari pengungkapan sindikat besar yang selama ini lolos dari radar. Hanisa digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Tak ada tangis, tak ada histeria, hanya ruko yang kembali ditutup. Di luar, masyarakat baru sadar. Ratu narkoba itu bukan sosok asing. Ia adalah tetangga, donatur masjid, penyantun yatim, pemilik Dorsmir,
dan ibu dua anak yang menjalankan kerajaan gelapnya dari balik hijab dan donasi harian. Di Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Mei 2024, Hanisa berdiri dalam balutan gamis abu dan jilbab putih. Udara sidang terasa tebal seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi jatuh. Ketua Majelis Hakim membacakan putusan, hukuman mati. Ruangan seketika senyap. Hanisa tak menangis, hanya menunduk, menekan jemari ke atas tasbih kecil yang sejak pagi ia genggam. Ia tak bicara banyak, tapi sore itu lewat pengacaranya ia resmi menyatakan banding. Di atas meja Pengadilan Tinggi Medan, berkas kasus itu dibuka kembali. Hakim mempertimbangkan dua anak yang ia tinggalkan, sikap kooperatif selama persidangan, dan peran ganda sebagai pelaku sekaligus istri dari pengendali utama. Akhirnya, pada 22 Juli 2024, Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan baru penjara seumur hidup, vonis mati dianulir. Tapi kejaksaan naik kasasi. Mereka menilai pengurangan hukuman itu tidak mencerminkan keadilan bagi negara yang diracuni. Namun pada tanggal 7 Mei 2025, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Vonis seumur hidup dinyatakan final dan mengikat. Hanisa pun takkan menghadapi regu tembak. Tapi ia juga tak akan lagi menghirup kebebasan. Kini milik waktu, milik tembok, milik malam panjang yang hanya ditemani suara jangkrik dari kejauhan. Ia menulis pelan setiap malam tentang anak-anak yang kini tumbuh tanpa ibu di sampingnya. Sebelum putusan MA keluar Oktober 2024, Hanisa dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta ke Lapas Perempuan Sigli. Ia akan diadili untuk perkara lanjutan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Biren. Pada sidang perdana 11 Maret 2025, jaksa mendakwa aliran dana haram senilai lebih dari 18 miliar berupa rumah mewah, usaha doorsmir, 2 mobil USV, dan 5 rekening atas nama keluarga. Sidang berlangsung tertutup, dikawal ketat. Hakim menghadirkan bukti digital dan saksi ahli forensik keuangan. Hanisa lebih banyak diam, tak menyangkal, tak membela, seakan menerima bahwa semua yang ia bangun, rumah, nama, dan kemewahan, sedang dilucuti lapis demi lapis. Semua harta terancam disita. Ia juga terancam mendapat tambahan hukuman penjara selama 20 tahun. Ia bukan lagi ratu, hanya seorang perempuan yang menanti ajal dalam kamar sel tanpa ada suara anak-anaknya yang riuh tapi menyejukkan itu.